Lawan Spurs yang lagi jadi ayam sayur aja masih aja kalah. Apa? Bener banget. Kita udah masuk bahas tim peringkat 15. Waktunya DPI MU TV. Ini apa? Malu, aku malu. MU kalah mulu. Selamat datang di DPI MU TV. Ngapain nih, kemarin gue nonton 3 pertandingan kalah semua, Timnas, MU, Inter, Dar. Tapi yang paling mengenaskan ya MU lah, karena sekarang harus ada di peringkat 15. Dan ini membuat sangat miris, hanya terpaut 3 dari zona degradasi, 18, 19, 20. Tapi percayalah sama gue, fans MU, kita tidak akan degradasi, percaya sama saya. Tapi yang kemarin menurut gue juga sudah dicoba lagi dilakukan oleh Amorim adalah, lu tahu lo kok gak usah ketawa-ketawa, adalah kembali dicoba seorang Zikri dan juga Højlund bersamaan. Tapi ternyata nggak bisa juga untuk bisa nyetak gol kemarin. Bikin orang tua ketawa tuh ini pahalanya gede. Lo nggak punya, the point is lo nggak punya pilihan selain 3 itu. Cuma 3 itu sama sih, kayak Arsenal cuma 3 itu. Kacau banget. Tapi kalau gue bilang ya ini pelatih kepala batu banget ya. Lu bisa main 3-3 gini, lu bisa main 3-4-3. Tapi kenapa lu tidak main dengan Højlund ke kiri, Zirkzee belakangnya Garnacho? Oke. Jadi bukan Garnacho dari kiri, Zirkzee dari kanan, tapi lebih dengan 2 striker, Garnacho di belakang. 3-5-2 gitu ya. Iya. Enggak 3-5-2 dengan 1 di belakang. I mean, banyak variasi dengan 3-4-3. Enggak harus sejajar 3 di depan kan, atau enggak harus dua di belakang seorang striker kan. Cuman kemarin itu gue baca interviewnya De Ligt di koran Belanda, dia bilang kalau untuk gue kalah lawan Spurs karena kita banyak cedera itu bukan alasan, karena Spurs pun banyak cedera. Iya. Jadi memang gue merasa tim ini kehilangan rasa urgency, dia pakai istilah urgency. Wih, Rizal dipakai istilah. Iya, bener. Dia bilang somehow as a team, dia bilang, dia tidak sebut 1, 2, 3 tapi as a team kita nggak punya rasa urgensi bahwa kita harus menang. Nah ini yang terjadi kalau tidak berikan segalanya. Tapi kalau gue bilang ini tim definitely nggak happy. Kalau lu nggak happy, ya ini yang terjadi. Semua pemain. Amorim ditanya sama wartawan, kok Anthony bisa bermain bagus? Tahu jawabannya apa? Apa? Karena pemain-pemain di sekitar Anthony itu bagus. Itu kan nampar tim lu sendiri. Iya. Yang lain nggak bagus. Udah apa adanya, berarti yang lain nggak bagus. Artinya dia MU nggak bagus, makanya Anthony main kayak gitu. Ya itu bisa point of view berbeda juga, karena mungkin pressure-nya juga beda pasti di sana kan. Iya. Tapi kalau kita ngomongin dari permainan nih Mas Aryo, lagi-lagi kan sisi tengah yang selalu gampang diterabas kan. Kalau ngomongin secara peluang, menurut gua MU nggak kalah banyak peluangnya sama Spurs. Nah, 2-3 peluang. Bahkan lebih mata ya, Garnacho, Zikri. Garnacho 2 kali, 1 tembak burung. Nembak 2 kali ya. Yang harusnya dia tembak itu gol malah naik ke atas. Iya. Itu yang lebih bersih ya peluangnya. Ya itu kayak Hanif kalau endang begitu. Iya gitu, kayak Modric juga endang ke atas gitu kan. Tendangan jumpa fans. Yang lainnya yang dalam kondisi lebih sulit malah dia bisa lebih mendatar gitu kan. Ini bola yang harusnya lo mendatar, ya kayak golnya Uzbek lah ya. Harusnya kan bisa kayak gitu kan lo. Bagus banget sih golnya. Posisinya sama kan kayak gitu, tapi lo lebih kosong, nggak ada yang jaga, tapi lo nggak bisa ya balik lagi ya kematangan, ketenangan. Ya ternyata ini pemain belum menemukan juga. Udah berapa kali dicoba, diharapkan untuk menjadi pembeda, tapi nggak bisa dia lakukan secara konsisten gitu. Ya gue sih secara overall mulai khawatir juga sih, Ji. Gue ngeliat MU antara kasihan, khawatir. Ini tim dari sisi rekor bohong lu khawatir. Bener loh. Ini kalau dari sisi dari sisi rekor ini menunjukkan waktu mereka degradasi tahun 70-an itu. Wow. Jumlah kekalahannya tuh sama di 25 pertandingan pertama. Itu mereka pada saat itu degradasi. Lalu jumlah golnya berapa? 28 gol yang mereka bisa ciptain. Itu cuma lebih baik dari Everton, Ipswich sama Southampton. Itu semuanya ada di zona degradasi. Makanya ini di atas itu. Jadi emang kualitas United sekarang emang lagi ada di kualitas tim yang akan tergradasi gitu loh. Tapi ya untungnya mereka sempat menabung poin yang cukup jauh tadi lo hitung lawan Ipswich-nya ya. Ada beda 12 poin gitu. Tapi kan 12 poin itu 4 games 4 game kalah beruntun ya. 4 games tuh lawan tim-tim kayak begini aja lo kalah terus gitu kan.
lawan Palace Bisa. dihajar, kalah. Bisa. Lewat gol-gol Maguire offside gitu ya. Jinggi, gue mau tanya lo. Lu sebut, lu kan fans MU udah dari lu lahir Enggak, 96 udah Dari langsung kandungan. dikasih baju MU gitu. Enggak gitu. Gue mau tanya sama lu. Lu sebut 3 Alasan. bukan, Apa? 3 winger kiri MU yang menurut lu hebat. Mau dari dulu oke. Ryan Giggs. Terus. Ya Ronaldo dari kiri awalnya. Di Ya, kanan juga oke, pernah. Ronaldo Terus, oke. kiri, terus. Terus Nani, Terus. Ashley Young. Itu baru-baru semua ya. Lah ya kan gue 96. Yang sebelum Ya era gue Ryan Giggs coach, Kancel Giggs mah nggak masuk hitungan Giggs. gue. yang meninggal minum banyak itu siapa namanya? Meninggal. Siapa Lisher bukan kan? Lee Sharp, Enggak, yang suka minum, yang mabok-mabokan. Alistair, Beck. Bukan sebelum-sebelumnya, tahun 70-an, 80. Oh Josh Best. George Best. Ya buset, masih hitam putih kok. Nah, itu kan salah satu. Iya. Oke, kita udah sebut 5. Iya. Lu bandingin sama Garnacho kayak apa? Ya, beda coach. Lu, kalau mereka main di era yang sama, Jauh lah. Garnacho main di SSB Manchester FC. Dia mah levelnya udah level world class lah kalau George Best mah, bukan level. Dan Nani, Iya. Ronaldo, Masih di bawah sih, Ryan Giggs dan lain-lain. Poborski. Borski ya. Lu bandingin sama Tahu Garnacho. sih. Ya kalau sama itu mah udah beda lah skillnya. Enggak, ini menunjukkan ya kalau Garnacho bisa jadi starter ya kualitas MU ya kayak begini. Tapi sekali lagi gimana gue bilang pengacara Garnacho juga salah. Tapi kan gini, nggak cuma Garnacho yang ada di sana, Bruno Betul. Fernandes. Iya, the whole team. Iya kan, tapi maksud gue kayaknya orang selalu membebankan, wah Garnacho bego nih depan gawang. Tapi masalahnya untuk ada depan gawang dan ada peluang di sana, even Zikri, even Højlund, Bruno nggak ada di sana juga Iya, untuk bisa memberikan betul. itu Gua kan. setuju. Berarti semuanya lebih parah daripada Memang, Garnacho. enggak lebih parah, sama parahnya. Ya kan sama parahnya, berarti kan dari sisi 11, gaji, dari sisi 12. umur harusnya lebih parah dong. Iya. Kalau dari sisi itu ya, Ya kan? emang ya sekali lagi kalau lu nggak happy ini yang terjadi. Tapi nggak happy itu sebenarnya dari tolak ukur apa? Karena menurut gue peluang mereka ada kan coach. Hanya dari efektivitas. Ini gue kasih tahu lo, oke? Lu liburan, Wah, aduh, berat nih. nggak asumsi. Iya, Lu dengan bini lu liburan ke Inggris. Ya. Lu masuk hotel bintang 2. Aduh, Oke, lu lihat. Iya. Sama lu masuk hotel bintang 5. Iya. Lu lebih happy Ya mana? bintang 5 lah. Oke. Arahnya kemana nih? Lu masih inget interview dengan Cristiano Ronaldo sama Piers Morgan? Oke. Dia bilang apa? Gue tinggal MU begitu lama Masih sama aja. dan barangnya masih tua, masih sama semua, Iya. nggak terganti. Jadul lah ibaratnya. Ya, jadul. Ingat statement dari Selatan, Iya. MU itu hebat dari luar doang, reputasi doang, dalamnya amburadul. Iya kan? Nah inilah kembali lagi kalau lu sebagai manajemen nggak bisa ngatur gitu-gituan, ya elah lu masuk jadul, mungkin air kerannya nggak nyala, hal-hal kecil yang bikin lu nggak nyaman. Sementara kalau lu ke City, Chelsea, Arsenal, masuk mewah semua ini, kan lebih nyaman, ngerti nggak? Iya, iya. Dimulai dari hal kecil. Dimulai dari hal kecil yang membuat pemain itu nyaman atau enggak. Kalau ini belum bocor. Yang kita tahu kan bocor di stadion. Siapa bilang nggak di dalam stadion bocor? Banjir. Iya, di kantor lah, di apa? Belum dihemat. Ya kayak dulu kita zaman net lah. Iya. Ya net kan udah nggak ada lagi. Aduh, Jadi udah aman, kita udah bisa ngomong ngomongin aman ya sekarang ya. Awal-awal kalian tahu di net, Wih. gue masuk sebagai narsum, anjing semua ada men. Yoi. Nasi kotak full makanan, kopi, permen, teh apa bla bla. Snack-snackan ada. Ya, lah pertama nasi kotak out. Habis itu kopi. Terakhir tahu apa? Aku aja kagak ada, Nes. Aku udah nggak ada. Aku aja nggak ada. Jadi masuk ruang blank, kosong. Kosong. Sofa meja tapi masih ada kan? Masih itu doang. Kirain Ka- jadiin karena nggak bisa dimakan aja, nggak dimakan nggak ada juga itu sofa meja. Ngerti nggak? Iya. Terakhir itu sampai aku aja nggak ada. Iya. Buat lu nyaman nggak sharing kayak gitu? Enggak. Nggak begitu nyaman sih Iya. sebelumnya ya. Ya, dan lu kalau masuk MU pemain dari hal-hal kecil aja nggak nyaman, tidak nyaman dibuat sama manajemen. Karyawan-karyawan dipecat-pecatin Iya. untuk menghemat. Datang pelatih, my friend, you play 3-4-3 ya, oke? Iya. Tambah kesel juga kan. Oke, karena lu bos baru, oke, gue ikut main. Akhirnya kalah. Sekali-sekali menang. Kalah.
anjing nggak jalan-jalan juga nih 3-4-3. Karena memang nggak gampang main 3-4-3. Iya. Ini bukan level Liga Portugal. Bukan level Sporting yang dipuji-puji Amarip ya 10 kali main 10 kali bla bla bla. Arsenal datang dibantai 5-1 itu. Dan juga kualitas mainnya nggak sebagus itu juga. Nggak sebagus itu juga. Iya. Udah manajemen nggak mendukung, sehari-hari nggak mendukung, pelatih nggak mendukung. Lu happy nggak sekarang gue tanya? Kalau gue nggak happy gue. Tapi mungkin in returnnya kan manajemen yang Duit in return cuma gaji. Ya kan gaji besar itu Iya. kan in returnnya. Oke. Does it make you happy kalau lu sekarang naik Ferrari, sementara lu punya pacar 3-4 ke gap sama bini lu atau apa? Enggak, Gua udah males nih. Contoh. Anjing nih, Nggak anjing happy nih. kan? Iya. Lu nggak happy kan walaupun Happy naik sih, Ferrari? tapi deg-degan. Justru deg-degan itu mas. Lu nggak akan happy walaupun naik Ferrari. Iya benar. Seru nggak? Deg-degan. Lu gaji gede nggak akan happy karena kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Duit itu membuat hidup lu lebih tenang, Lebih mudah. lebih gampang. Lebih gampang. Iya. Bukan buat lu lebih happy. Tergantung sih gimana. Tapi berarti sekarang murni balik lagi nih ke Banyak faktor. Tapi yang menjadi tidak problem justru mendukung. manajemennya sekarang Ya, menjadi. yang tidak mendukung pemain-pemain ini happy. Oke. Berarti manajemen yang bisa ditunjuk berarti di sini. Dan Anthony sudah membuktikan. Bisa juga. Karena kan kemarin juga muncul lagi tuh soal Dean Ashworth yang kemarin mundur kan katanya karena dia sebenarnya pengen tetap sama Ten Hag, tapi karena dia nggak setuju dengan keputusan Amorim makanya dia didepak juga gitu kan. Coach banyak yang nanya bentar, itu contoh apa coaching nge-spill kan? Hey, itu contoh apa? bercanda. Sorry. Tolong. Udah nongol tuh El selingkuh. El selingkuh. Anjir, males banget nih. Ini masalah live ini. Gue gak mau ganggu rumah tangga Panji. Panji itu orangnya lurus. Tapi sering nabrak. Jangan nabrak kiri, Oh bener, mobilnya, nabrak kanan. Mobilnya. Pesan ganti-ganti. Ya. Kan tadi bilang Barusan ganti. ganti lagi mobil. Supir yang nabrak kon gua. Tuh. Tapi kan berarti dari eranya Glazer dengan Woodward dengan sekarang ke Ineos berarti nggak ada perubahan yang signifikan dong sama sekali. Atau minimal perbaikan ke arah yang positif. Cuman pemain-pemain dulu tuh masih bisa, kalau tadi Justin analogikan urgency tadi tuh loh. Oke. Mereka tuh masih bisa diandalkan dari sisi itu. Sejelek-jeleknya United di era siapapun gitu, kan kita nggak ngelihat mereka di era seperti ini kan. Iya. Maksudnya Ini para paling pemain parah tuh, sih. lu nggak bisa lihat siapa sih leadernya di sini gitu loh. Iya. Kaptennya Nggak Bruno, ada. tapi kayaknya nggak bisa ngangkat yang lain kan harusnya level Bruno Iya. as a kapten ataupun Maguire lah ataupun siapa itu kan paling nggak bisa lah ada 2-3 pemain yang tampil dengan konsistensi tetap tinggi gitu walaupun yang lainnya jelek gitu. Tapi ini kan kok the whole team kayaknya nggak punya, ya tadi itu katanya tepat, urgensi untuk kita nih United loh. Badge kita itu susah loh untuk didapat, tapi ya itu nggak terrefleksi di lapangan gitu loh. Kalau yang dulu mungkin komparasinya ada masalah segala macam, tapi kan Ronaldo tetap bisa main bagus. Iya. Zlatan tetap bisa main bagus di ketika merasakan hal yang sama seperti itu. Tapi ini pemain mungkin merasakan juga, tapi lu nggak bisa ngebuktiin di lapangan dengan penampilan dan juga gaji gede lo. Itu loh yang menjadi masalah United. Atau mungkin Bruno juga di awal kan juga sebenarnya main bagus dan belakangan dia merasakan environment-nya dan lainnya kayaknya akhirnya membuat dia akhirnya jadi malas gitu atau nggak punya urgensi untuk bisa menaikkan MU karena semuanya seperti itu semua. Karena dia awal-awal bagus kan di era Ole kan. Dan lama-lama sekarang menurun semua. Dan dia bisa menjadi orang yang made the difference gitu loh. Iya. Entah nembak dari luar kek, dengan asisnya kek apa, nggak pernah kita lihat lagi kan. Iya. Apa yang menjadi keunggulan dia di musim pertama. Dulu kan lu kasih bola ke Bruno lah, selesai itu barang kan istilahnya seperti itu gitu. Mau dia gocek-gocek kek, mau dia dapat foul kek, mau dia apa. Sekarang gua nggak ngeliat lagi loh United bisa kayak gitu gitu. Dan gue juga lihat dari gue nggak happy Lemi, nggak usah bahas-bahas tadi soal orang-orang 7 orang, 5 orang nggak, satu aja cukup. ST itu dia. PPP, perempuan-perempuan Panji. Emang tai, pasukan pembela Panji, jadi pelintir-pelintir itu. Gue baca interviewnya Amorim kan soal hasil ini, dia bilang kayaknya yang dia asumsikan adalah ya udah gimana caranya kita cepat selesai musim ini yang to survive lah. Gue nggak peduli soal table-nya, nggak peduli soal apanya, yang penting dia survive aja. Jadi kayaknya dia udah nggak mentingin dia bisa naik apa enggak, yang penting survive dulu Premier League musim ini sambil memikirkan musim depan kan. Iya. Dan seironis itu berarti memang. Iya, dan yang bikin gue lucu, lu mau coba survive tapi lu nggak coba cara lain. Salah satu cara yang dimiliki yang membuat pelatih ini bagus atau tidak kan memiliki banyak kayak taktik. Mencoba Pak Remin kagak.
cuma teriak-teriak, dan itu every week interviewnya is the same. Kita harus mencoba, ujung-ujungnya kalah lagi sampai dicoba, ke Coach. ranking 15. Maksudnya, Lu pemainnya tetap main dicoba. dengan 3-4-3, Oh, iya. yang lu gantikan Orangnya, hanya pemain dengan posisinya. posisi yang sama. Ya I mean, itu bukan cara seorang pelatih untuk coba menyelamatkan timnya. Ya gue sih lebih suka Unitednya Amorim dari sisi identity yang ditawarkan ya. Maksudnya dia Identity doang. Iya identity, tapi hasilnya dia nggak dapet. Iya. Nah, Ten Hag di sisi lain nggak punya identity, tapi dia bisa ya udahlah kita counter aja lah, kita counter yang penting kita bisa bikin gol, kita bisa dapat poin. Ten Hag tuh masih ada, kalau kita nggak bisa build up, ya udahlah kita manfaatin counter, dan itu works untuk lawan tim-tim yang di atas kertas justru mereka harusnya kalah gitu. Tapi mereka bisa ngalahin City, bisa ngalahin Liverpool dengan kondisi seperti itu gitu. Nah, Amorim ya mungkin dari sisi permainan, chance yang dia create lebih banyak, tapi nggak ada yang jadi gol, nggak bisa menang, itu juga masalah juga kan. Apakah dia punya kemampuan untuk ya udahlah kita coba lebih bertahan lalu kita nyerang balik atau seperti apa, tapi kan kita nggak lihat dia menawarkan sisi lain. Dibilang banyak peluang nggak juga. Lumayan Nggak dibanding Ten Hag, ya cuman lebih banyak setengah peluang. Kalau lu dalam setiap match lu kalah-kalah tapi main bagus, cetak 5-6 peluang besar, nah baru kemenangan akan datang. Ini main udah jelek, diserang terus lewat tengah, nggak ada solusi, sekali-sekali udah dapat peluang, dia dibilang hebat nggak juga kalau gue bilang. Ya, tapi secara serangan menurut gue lebih inilah lebih Dibanding Ten lebih Hag, tajam lah dia Ten Hag. Tapi bukan tim yang bener-bener kita harus pertahankan 3-4-3 karena kita mendominasi, kita main bagus, kita cetak banyak peluang, lawan cetak 1 gol dari 1 peluang, kan nggak gitu juga. Spurs juga dapat peluang. Ya sebenarnya bukan gitu Asentier, bukan mengacara, tapi ini kan lagi-lagi musim pertamanya, kedua ya walaupun memang untuk sekelas MU ini adalah memalukan, tapi lagi-lagi pemain ini kan bukanlah pemain pilihan dia gitu. Jadi menurut gua terlalu dini lah untuk menjudge dia dari musim ini. Kecuali dia memang degradasi, menurut gua layak dipecat. Tapi kalau udah nggak degradasi, menurut gua udahlah kasih kesempatan musim depan. Dan Gua harap sih jangan dipecat. Hah? Gua harap jangan Ya dipecat. emang gak dipecat lah. Gue pengen tahu tangan dinginnya seperti apa meramu, dan pastinya support dari manajemen nih. Karena menurut gue yang paling krusial adalah support manajemen bisa nggak ngasih uang buat dia buat beli pemain yang memang dibutuhkan daripada ya pemain yang ada sekarang gitu. Dah kita pindah. Oke, Saweria ada? Nggak ada. Saweria dari Budi, Wah, 50.000 rupiah. Coach, lebih realistis mana? Arsenal juara IPL apa MU masuk 10 besar? Ya, pertanyaan yang bodoh kamu. MU masuk 10 besar. Segitu bencinya lo sama Arteta anjing. Atau lo memang sarkas aja sama MU. Dari Dimas nih. Dimas, 100.000 rupiah, apa beda? Apa beda Ainge dari Amorim? Dari Amorim, padahal dua-duanya purist filosofi bermain. Mas Aryo, ada Bedanya. purist itu apa bedanya sama nudis? Ini gue jawab. Ainge kalau full team dia membuktikan dia bisa main bagus. Ya. Amorim full team tetap hancur. Sama-sama kepala batu lah mungkin istilahnya kan, dengan gaya bermain yang masing-masing gitu. Tapi quality wise sama kesulitan ya lebih di Spurs sih. Jadi pemainnya urgensinya tuh masih ada gitu loh Spurs. Spurs main bagus loh kemarin. Iya. Dan ya peluangnya tapi juga nggak banyak sih coach. Enggak, tapi bukan di luar peluang. Dari permainan lebih bagus Spurs. Fair aja. Ya karena kuncinya menurut gue di tengah sih kemarin. MU nggak bisa di tengah. Nggak bisa nguasain bola di tengah. Dan itu kan selalu, ini bukan pertama kali MU itu udah berkali-kali gue bilang tengahnya itu amburadul. Ya karena kualitas stoknya 3-4-3 itu nggak gampang. Transisi itu harus cepat. Dan apalagi kemarin Casemiro, buset Casemiro. Berapa kali dicolong dari belakang udah kayak ada kucing maling makanan lah, dimaling dari belakangin mulu. Udah emang levelnya Casemiro tuh dan udah. comebacknya Vicario ternyata penting nih. Iya, gue juga kaget ya. Kalau ini Forster atau Kinski gue kemarin kayaknya Enggak, lu kalau lihat dia mungkin save 1-2 shootingnya tuh ke arah dia semua. Sih, 3 shoot ke arah dia semua. Tapi penting juga lo save yang yang pertama itu betul. lumayan bagus kemarin, dan di pas corner-cornernya juga dia cukup bagus tuh ngeluarin bolanya.